Episode ke-22 dari Kitab Tauhid, dan judul malam hari ini adalah apa? Idol Worshipper, yaitu penyembah berhala. Masih sama sih dengan banyak materi sebelumnya. Dan sedikit kita review episode ke-21 kemarin, yaitu tentang kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, yaitu dengan cara beliau mengingatkan kita dari dosa yang paling besar, yakni apa? Kesyirikan. Dan kita udah bahas tentang pertemuan minggu lalu, yaitu doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi SAW melarang umatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan rutin. Ya, kemudian kalau menurut sebagian ulama atau banyak ulama, kita ziarah ke kubur Nabi SAW tuh boleh, tapi kita jangan menyengaja datang dari tempat yang jauh dari Indonesia hanya untuk ziarah kubur. Ya, kita datang dari Indonesia tuh ke Madinah, ke Masjid Nabawinya niatnya. Setelah ada di Masjid Nabawi, baru kita ngucapin salam ke beliau di kuburan beliau, atau di masjidnya pun gak ada masalah, karena mau menyampaikan salam di kuburan beliau, atau dari Indonesia, atau dari Andalusia, atau dari Australia, atau dari kutub selatan, kutub utara, sama aja, karena ada malaikat yang menyampaikan sholawat kita kepada beliau. Ya, jadi jangan sampai kita ngira kalau ngasih salamnya di kuburan beliau langsung itu lebih utama. Ya, kita udah bahas itu, dan nanti silakan teman-teman bisa ngedengerin di YouTube Abu Takeru Kajian Tauhid bab ke episode ke-21. Sekarang kita masuk ke episode 22. Ini babnya agak panjang teman-teman, dan rasa di bab ini cocok untuk menyampaikan materi tentang uzur bil jahal. Materi tentang uzur bil jahal ini sekitar 500 halaman. Dan bab ini hanya sekitar 20 atau 30 halaman. Jadi akan ngambil referensi dari kitab lain. Apa tuh uzur bil jahal? Jadi simpelnya gini, ada orang Islam ngelakuin kekafiran, pembatal keislaman. Nah, kita kan vonis dia murtad tuh. Ada nggak sih alasan dimana seseorang tuh dimaafkan kekafirannya? Nah, itulah yang bakalan bahas. Tentu dari 500 halaman nggak akan bahas semuanya, enggak. Tapi pingin bisa pembahasan yang sempurna, karena di sini antara ustadz satu dan ustadz lain tuh ada perbedaan sedikit aja. Ketika dulu dosen kampus di sono bilang kalau zina tuh halal, Ustadz Firanda kan langsung memvonis kafir ya. Dan itu benar, dosen agama Islam tapi bilang zina halal. Kata Ustadz Firanda, batal Islamnya, kafir dia. Dan setuju banget dengan Ustadz Firanda, sangat setuju. Bahkan kita tahu lah, semua ustadz yang lurus akidahnya pasti akan mengkafirkan orang yang menghalalkan zina. Apalagi itu dilakukan oleh orang yang doktor di bidang Islam tapi bilang zina halal. Kafir, itu udah kafir tanpa diragukan lagi. Tapi ada ustadz lain yang bilang Ustadz Firanda ini nggak bener, kenapa dia asal mengkafirkan. Waduh, jelas ini ustadz yang mencela Ustadz Firanda yang salah. Ustadz Firanda bener ketika memvonis kafirnya penghalal zina. Itu udah benar Ustadz Firanda, karena menghalalkan zina itu berarti menghalalkan yang Allah haramkan, yang udah disepakati ulama. Bahkan orang pelacur aja yakin kalau zina itu haram ya. Makanya pelacur kan ngerasa kalau dirinya kotor, karena dia tahu itu dosa. Nah, jadi kita perlu bahas, jangan sampai kita anti banget sama mengkafirkan pembatal keislaman, tapi jangan juga asal-asalan. Orang yang belum jelas dia ngelakuin kekafiran atau enggak, kita langsung udahlah dia mah kafir. Oh, jangan gitu. Ya, kita boleh mengkafirkan orang yang awalnya Islam, lalu kita katakan dia kafir kalau sudah melakukan kekafiran yang jelas. Nah, itulah yang ingin bahas. Pembahasannya nanti mungkin ada sekitar 500 halaman. Mungkin akan ada 3 pertemuan dalam bab ini, teman-teman. Maka sarankan nanti untuk yang pertemuan minggu depan dan minggu depannya lagi, buat yang belum ngedengerin pertemuan ini, ya harus didengerin dulu, karena ini materinya nyambung. Makanya orang yang ikut kajian Arizal ini diusahakan untuk ngedengerin dari episode 1. Nih buat kalian yang baru ngedengerin episode ini, ya sarankan nyicil bisa sambil nge-gym, sambil olahraga, sambil kalian lari-lari sambil jalan, pasti masuk kok, bisa. Ya, walaupun nggak maksimal, tapi daripada kalian lagi olahraga sambil ngedengerin musik, maka nantinya
bakalan keberkahan bisa hilang. Tapi kalau kalian olahraga sambil dengerin kajian, walaupun nggak maksimal ilmu yang masuk, tapi lebih mending daripada ngedengerin yang tidak sesuai dengan Islam. Gitu teman-teman. Maaf mukadimahnya rada panjang. Kita mulai openingnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin minum dulu ya, tangan kanan. Bismillah. Oke teman-teman, tadi udah bahas ya bahwasanya bab ke-22 ini kita akan ngebahas tentang apa? Iya, uzur bil jahal, tapi bab besarnya adalah tentang penyembahan terhadap berhala. Yakni Nabi kita SAW menyampaikan bahwasanya di antara umat beliau akan ada yang menyembah berhala, akan ada yang menyembah patung. Ya, langsung aja sampaikan hadisnya. Ya, beliau bersabda, ini potong ya, jadi nggak hadis sempurnanya karena nanti kita akan masuk lagi bahas babnya dengan sempurna. Sekarang hanya akan menyampaikan potongannya aja, bahwasanya kiamat tidak akan terjadi hingga ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik, yakni yang menyembah berhala. Dalam riwayat yang lain menyembah berhala. Di sini mungkin akan ada pertanyaan, kan Nabi SAW bersabda akan ada dari umatku yang menyembah berhala. Menyembah berhala kafir atau enggak? Kafir, tapi beliau nyebut dengan umatku. Kalau umatku berarti Islam atau bukan? Akhirnya sebagian orang salah paham, oh berarti kalau orang Islam menyembah berhala dia tetap Islam, gak boleh dikafirkan. Gagal paham dia. Gak seperti itu konsepnya. Gak setiap ketika Nabi SAW bersabda umatku artinya adalah umat muslim, enggak. Terkadang beliau bersabda umatku artinya muslim, pengikut beliau. Terkadang umatku artinya objek dakwahku. Berarti kalau Fir'aun umatnya Nabi Musa bukan? Iya, umat dalam artian umat orang yang didakwahi, objek dakwah. Tapi kalau umat Nabi Musa yang sebenarnya siapa? Bani Israel yang beriman pada beliau, yang mengikuti ajaran beliau, itu umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Seluruh alam semesta, manusia dan jin, dari semenjak beliau diutus sampai hari kiamat, itu umat beliau dalam artian objek dakwah. Tapi kalau umat beliau yang sejati siapa? Muslim. Paham ya? Jadi ketika Nabi SAW bersabda umatku, itu kadang maknanya bisa dua makna. Umatku maksudnya adalah objek dakwahku. Bisa juga maksud umatku adalah siapa? Muslim. Adapun dalam hadis ini, kiamat tidak akan terjadi sampai umatku ada yang menyembah berhala. Itu maksudnya adalah orang-orang yang awalnya umat beliau, awalnya dari golongan umat beliau yaitu Muslim, menyembah berhala sehingga jadi murtad. Gitu maksudnya. Paham ya? Cuman sayang, hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang sehingga mereka menganggap, oh kalau ada orang Islam menyembah berhala jangan dikafirin, jangan dianggap musyrik, dia tetap muslim. Nggak seperti itu konsepnya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan akan dibahas dalam 3 mingguan. Dan sekarang pengen pembahasan tadabbur surat Yusuf dulu teman-teman ya. Dan mungkin tadabbur akan disimpan di awal supaya arizanya lebih kerasa, walaupun nggak selalu menjamin bahwasanya tadabbur disimpan di awal tuh lebih kerasa khusyunya. Cuman nggak ada masalah karena pun ngerasa kalau di awal tuh lebih besar potensinya untuk lebih nyaman, karena kalau di akhirnya udah kecapean, udah kaliannya mungkin udah ngantuk, maka ingin ngebahas tentang tadabbur surat Yusuf.
Dan semoga kalian yang hadir di sini, asumsi Arizal semuanya atau mayoritasnya sudah ngedengerin tadabur yang di pertemuan sebelumnya. Pertemuan lalu kita ngebahas surat Yusuf ayat keberapa? Minggu lalu ayat ke-6. Ayat ke-6. Dan di ayat ke-6 udah ngebahas ada satu kata yang spesial yang kita bahas rinci, yaitu apa katanya? Ijtiba, atau di ayat ini adalah yajtabi, wa kadzalika yajtabika. Dan demikianlah Tuhanmu yaitu Allah memilihmu. Dan kita tahu udah dibahas pekan lalu bahwasanya yajtabika itu artinya memilih karena adanya skill, kualifikasi. Nah itu udah bahas ya, jadi nggak pengen bahas terlalu detail lagi. Mudah-mudahan kalian mau untuk ngedengerin ulang episode 21 pekan lalu supaya kalian bisa lebih ngeh gitu dengan tadabur ini. Nah sekarang masih di ayat ke-6 juga teman-teman, akan bahas di bagian sini. Kan kalau ayat yang kemarin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, terjemahin versi yang lebih real untuk kitanya, maksudnya yang lebih mudah-mudahan bisa lebih dipahami dengan bahasa sendiri ya. Kalau kalian mau lihat tafsir terjemahannya yang lebih letterlucknya, silakan bisa baca kitab tafsir atau terjemahan. Jadi Nabi aku tuh ngomong gini ke Yusuf, wahai Yusuf anakku, Allah tuh memilihmu. Allah memilihmu dengan kepandaian, dengan skill ini. Allah tahu pada dirimu ada potensi untuk menjalankan misinya. Maka ingatlah, dengan skill-skillmu yang Allah kasih ini, kamu harus bisa taat kepada Allah. Kamu harus bisa menjadi hamba Allah. Kamu harus bisa memenuhi misi-misi dari Allah yang akan Allah berikan padamu di masa depanmu. Oke? Jadi itu ya maknanya. Jadi Nabi Yakub ngingetin kepada Nabi Yusuf tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yakni Allah akan mengujimu dengan skill dan potensi yang kamu miliki. Dan ingat nak, bahwasanya skill ini adalah pemberian dari Allah, sehingga apapun yang terjadi di masa depan berupa ujian-ujian berat, ingat yang ngasih ujian itu adalah Allah, dan yang ngasih kamu skill untuk bisa menuntaskan ujian itu siapa? Allah. Yang ngasih kesulitan kepadamu siapa? Allah. Tapi yang ngasih kamu kemampuan untuk bisa menghadapi kesulitan tersebut juga Allah. Sehingga kalau suatu saat engkau susah lalu engkau sukses, maka kamu tetap harus apa? Tawadu. Kamu harus tetap tawadu. Karena bukan kamu yang hebat nak, tapi Allah lah yang memberimu kemampuan untuk bisa menjalani ini semua. Itu bahasa dalamnya teman-teman. Itu bahasa yang kalau kita rinci lebih dalam lagi. Nah di sini setelah Allah ngasih tahu yang itu yang udah kita bahas pekan lalu, di sini ada kalimat wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Ulang ya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Artinya apa sih? Dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Teman-teman, salah satu hal yang amazing dalam kata ini, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, adalah apa? Mau nanya, mau nunjuk langsung ya, bintang Tejo Bagaskara. Bagaskara. Surat Yusuf diturunkan di mana? Mekah atau Madinah? Bintang. Madinah. Surat Yusuf di Madinah. Dan pilihannya cuma 2, jadi kalau salah tinggal pilih yang satu ya. Salah. Berarti emang ya harus diulang ya, harus diulang. Tapi nggak akan ngulang semua. Surat Yusuf tuh artinya kan kesedihan. Dan Allah turunkan surat Yusuf tuh di tahun kesedihan, yaitu tahun dimana Nabi SAW kehilangan istri beliau dan paman beliau, yaitu saat di Madinah, Mekah ya, Mekah. Salah ya bintangnya di Mekah ya, bin, nggak apa-apa, nice try, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau langsung ditembak suka deg-degan jadi ngeblank gitu. Jadi Allah turunkan surat Yusuf di Mekah, di tahun kesedihan. Mau nanya lagi ke bintang, coba tebak bin. Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ya. Kalau bintang nggak tahu nggak apa-apa karena Ariza belum ngasih tahu kok. Al-Fatah artinya kemenangan ya. Surah Al-Fatah diturunkan di mana bin? Mekah atau Madinah?
nggak tahu. Nggak tahu, tebak cuma dua kemungkinan. Oh iya, Hah? iya, Madinah. Madinah, betul. Surah Al-Fatah itu diturunkannya di Madinah. Itu tuh pas perjanjian Hudaybiyah, pas udah menjelang Nabi SAW menang gitu loh. Pas hampir beliau menang di atas seluruh kaum musyrikin, itu Allah turunkan surah Al-Fatah. Lihat teman-teman, di surah Al-Fatah dan di surat Yusuf ada penggalan ayat yang sama persis. Hanya bedanya kalau di surah Al-Fatah tuh karena ada li di depannya, makanya jadi mansub. Kalau di surat Yusuf marfu. Apa maksudnya? Gini, kalau di surat Yusuf Allah berfirman wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Kalau di surah Al-Fatah apa? Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ulang ya teman-teman, biar kalian connect dulu, karena kita belajar sedikit bahasa Arab. Karena dalam masalah tadabbur tuh mungkin kalau dari tafsir kita kurang bisa mendalami. Maksudnya kalau dari tafsir kita paham, tapi untuk nyentuh hati tuh mungkin belum terlalu bisa dalam. Tapi kesentuhnya hati kita tuh justru ketika kita mendalami bahasa Arab, yakni kenapa Allah gunakan kata ini, kenapa Allah gunakan kata itu, kenapa ayat ini dan ayat itu kok sama persis bunyinya gitu loh. Padahal ayat ini disampaikan di Mekah dan ayat ini disampaikan di Madinah. Itu yang biasanya lebih dalam lagi. Lebih dalam. Sebagai contoh deh ya, maaf kalau ini keluar dulu dari surat Yusuf, kita ngelihat ke surat Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ayat terakhir adalah ayat tentang tahajud kan. Ayat tentang tahajud. Perintah Allah untuk tahajud, dan Allah juga ngasih tahu bahwasanya di surah Al-Muzammil itu Allah ngasih tahu di ayat terakhir surah Al-Muzammil surat 73 bahwasanya sebagian di antara kamu ada yang tahajud setengah malam, ada yang sepertiga malam, ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Tapi Allah ngasih tahu bahwasanya kelak bisa jadi di antara kalian ada yang perang di jalan Allah, ada yang lagi perjalanan. Ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alimallahu an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Padahal di surat Al-Muzammil disurunkan di Mekah. Di Mekah belum ada perintah perang kan? Tapi di situ Allah udah ngasih tahu tentang masalah tahajud. Kalau kalian nggak bisa tahajud, ya udah baca aja yang mudah dari Quran, karena Allah tahu kelak di masa depan kelak akan ada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan mencari rizki, akan ada orang-orang yang perang di jalan Allah. Padahal surah Al-Muzammil diturunkan di Mekah, dan ini adalah salah satu surat yang berat banget. Kenapa? Bukan berat banget dalam artian ini. Jadi maksudnya di surah Al-Muzammil ini menurut sebagian ulama itu tahajud itu wajib. Jadi sebelum diturunkan sholat yang 5 waktu, ada 3 sholat yang wajib, yaitu sholat apa? Subuh, asar, dan tahajud. Dan itu para sahabat untuk menguatkan iman tuh di tahajud setengah malam, sampai kaki-kaki mereka ada yang pegel, bengkak. Tapi Allah ngasih tahu di akhir surah Al-Muzammil ini kelak akan ada orang-orang yang berperang di jalan Allah, nyari rizki, mungkin di luar negeri, sehingga Allah kasih keringanan. Jadi nggak harus tahajud, nggak wajib gitu loh. Sehingga kita tuh ngelihat, ya Allah baik banget ya. Padahal belum kejadian perang, padahal belum kejadian orang-orang perjalanan keluar kota untuk dagang, karena kaum muslimin ketika di Mekah boro-boro dagang, yang ada adalah diboikot gitu loh. Tapi Allah ngasih tahu, padahal ayatnya di Mekah, tapi Allah ngasih tahu kelak akan ada yang ini dan ini. Jadi Allah tuh tahu kelemahan di antara para sahabat Nabi SAW, kelemahan yang akan terjadi di masa depan, sehingga Allah cabut perintah untuk tahajudnya, sehingga tidak wajib menjadi sunnah. Ya Allah baik banget. Kebayang gak sih kalau misalnya Allah tetap mewajibkan tahajud atas kita? Sholat 5 waktu aja kita udah keteteran, apalagi kalau tahajud tetap wajib coba. Ya Allah. Kalian kalau baca kitab sejarah, para ulama, sebagian ulama menyatakan sebelum diturunkan sholat yang 5 waktu, yang wajib itu apa tadi? Subuh, asar, dan tahajud. Kalau subuh dan asar itu berdasarkan surat Qaf, ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Adapun tahajud berdasarkan di surah Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil.
ya. Maaf itu sedikit, kita balik lagi ke surat Yusuf. Artinya tadabbur itu biasanya lebih dalam ketika kita paham kata-kata yang ada di Quran. Oke. Lihat teman-teman. Di surat Al-Fatah, di menjelang Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah penuhi nikmatnya kepadamu. Dan ketika Allah menyempurnakan nikmat kepada kita, yang disempurnakan atas nikmat ke kita tuh nikmat lahir atau batin? Lahir batin. Lahir batin. Contoh, Ashraf dapat mobil, dikasih mobil sama Allah, itu nikmat lahir apa batin? Lahir. Ashraf oleh Allah diuji dengan bisnis gagal dan punya utang miliaran. Tapi Ashraf diberi kesabaran oleh Allah, itu nikmat apa? Batin. Dan Allah menyampaikan di dalam firman-Nya di surah Al-Fatah bahwasanya Allah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir batin, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, yakni lahir dan batin. Yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat nikmat lahir berupa apa? Kemenangan, ghanimah, harta rampasan perang, dan juga nikmat batin berupa apa? Kesabaran beliau, rasa lega beliau di mana musuh-musuh yang asalnya memerangi beliau akhirnya masuk Islam. Itu Allah sampaikan di surah Al-Fatah. Tapi di surat Yusuf ini Allah udah menyampaikan ayat yang sama persis bunyinya, seakan-akan tuh untuk membuat Nabi SAW berbesar hati. Kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya suatu film aja, film atau kisah, biasanya kan ada opening ya. Opening tuh biasanya dikasih tahu tentang gini. Pas endingnya itu balik ke opening, kayak misalnya gini ya. Maaf kalau pakai film Hachi aja, tahu Hachi ya, kartun Hachi, yaitu lebah yang kehilangan ibunya. Di awal kita dikasih tahu tentang hilangnya ibunya, kemudian di akhir ketemu sama ibunya. Itu ketika bagian akhir connect sama bagian awal, itu enak gak sih? Ada perasaan emosional ya gak sih? Wah, ini hilang terus ketemu di akhir, itu ada perasaan emosional gitu loh. Ketika yang awal dengan yang akhir tuh match, itu tuh ada sensasi yang wow banget gitu. Oh, ini itu loh, yang dulu itu loh. Dan ini persis dengan yang terjadi ketika Allah menyampaikan surah Al-Fatah, di mana Allah berfirman, Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu wahai Muhammad SAW. Ketika beliau membaca ayat ini, ketika Allah turunkan ayat ini, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu wahai Muhammad SAW. Pertanyaannya, beliau pernah nggak baca ayat ini sebelumnya? Pernah, yaitu di surat Yusuf. Ngerti nggak kalian? Jadi Allah menyampaikan di surat Yusuf, dan nanti di surah Al-Fatah di ending kalimatnya sama persis. Cuman kalau di surat Yusuf bentuknya tuh gak langsung ke Nabi Muhammad SAW. Bentuknya tuh story dari Nabi Yakub yang disampaikan kepada Nabi Yusuf. Ibaratnya tuh apa ya, kalau pengen gambarin tuh, kalau kalian lagi baca kisah, baca kisah atau nonton film, lalu aktor yang ada di dalam film tersebut tuh persis banget sama kalian, perasaan kalian gimana? Tenggelam gak sama filmnya? Tenggelam banget. Buat kalian yang sering dibully misalnya, terus kalian nonton Naruto waktu dulu ya, waktu zaman-zaman kecil, dimana Naruto dibully dan sebagainya, kok aku banget ya? Kan kayak gitu ya gak sih? Ketika kita ngebaca kisah, ketika kita ngebaca atau nonton film yang mana di dalamnya kita kok persis banget aktornya dengan kejadian saya, kita akan tenggelam. Dan Nabi SAW tuh kayak gitu banget. Ini jangan dibandingkan dengan film ya, enggak. Ini analogi yang tentunya lebih jauh lebih mulia lagi. Tadi analogi rendah biar kalian paham, tapi kita ingin memahami yang lebih tinggi lagi. Nabi SAW itu ketika diingetin sama surat Yusuf di awal, wa yutimmu ni'matahu 'alaika, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu wahai Yusuf. Itu statement dari Yakub kepada Yusuf. Pas di bagian akhir di surah Al-Fatah, ayat-ayat awal surah Al-Fatah, Allah berfirman, wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Kebayang gak hati Nabi Muhammad gimana sallallahu alaihi wasallam pas diturunkan ayat itu? Kalau bahasa kitanya, ini bahasa kita ya, bukan Nabi ngomong ini sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahasa kitanya, ya Allah, aku ingat dulu engkau pernah turunkan ayat
di surat Yusuf, bahwasanya engkau menyempurnakan nikmatmu kepada Yusuf. Dan itu dibaca di awal, yaitu ketika Nabi Yusuf belum kena ujian loh, belum dapat ujiannya. Dan aku sekarang udah dapat ujian, udah sukses, dan engkau ingatkan aku dengan ayat yang sama persis. Seakan-akan ingin diingetin oleh Allah, di awal sebelum ada ujian ingat sama Allah, beres ujian ingat sama Allah lagi. Jadi dari Allah ke Allah, kemudian kembali lagi ke Allah. Karena emang pada dasarnya hidup kita tuh ujung-ujungnya untuk balik ke Allah, teman-teman. Semua kejadian di alam semesta ini yang Allah takdirkan atas kita adalah agar kita balik ingat sama Allah. Ujian ketika difitnah, ujian ketika kalian di PHK, ujian ketika kalian dapat problem dengan orang tua, dengan istri, dengan teman. Semuanya tujuan Allah ngasih problem maupun ngasih nikmat adalah agar kita balik lagi ingat sama Allah. Baca surat At-Tolak, surat At-Tolak, surat tentang cerai. Bayangin surat tentang cerai. Cerai itu nikmat atau masalah? Masalah kan? Surat At-Tolak, surat tentang cerai. Itu siapa yang senang dengan cerai gitu loh. Itu hal yang menyakitkan, yang menyedihkan. Tapi di ending surat At-Tolak apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah penciptakan langit dan bumi, Allah yang urus semua masalah yang ada di langit dan bumi, yang ada di antara keduanya. Allah takdirkan semua takdirnya. Tujuan Allah melakukan itu biar apa? Biar kalian tahu bahwasanya aku, yaitu Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Biar balik ingat sama Allah. Lihat, bayangin teman-teman, dari wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Coba pas kalian lagi baca surat Yusuf, pas kalimat ucapan Nabi Yakub kepada anaknya itu Yusuf, wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Ingatlah Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kemudian kalian posisikan diri kalian, coba bayangin kalian lagi di sebelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian memandang wajah beliau saat Allah turunkan kepada beliau ayat di surah Al-Fatah. Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kebayang gak bahagianya wajah Nabi kita SAW? Bahagianya kita sebagai, seandainya kita adalah sahabat beliau yang ada di sekitar beliau, di mana Allah menginfokan bahwasanya Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Dan itu tuh setelah menjalani semua problem ini. Kalau Nabi Yusuf itu diingatinya sebelum ada problem, seakan-akan ngasih bekal gitu. Nabi Yakub ngasih bekal kepada Yusuf untuk nanti apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat itu saat udah ngejalanin semua problemnya, udah plong banget, diingetin lagi sama Allah. Ya Allah, sebelum ada problem aku diingetin dengan Engkau, pas lagi problem aku jalani di jalanmu, dan setelah beres problemnya aku diingetin sama Engkau lagi. Coba itu dari kata wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Coba problem apa sih yang kalian sekarang lagi jalannya? PHK, nyari istri, nyari duit, problem sama teman, difitnah. Coba balik ke Allah lagi. Semua problem itu akan menjadi nikmat ketika kita ingat bahwasanya itu dari Allah. Nah, kemudian teman-teman, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali Yaqub. Nah, di sini di kalimat ini teman-teman, lihat bagaimana Allah berfirman, wahai anakku, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Ada yang aneh gak di sini? Yang ngomong siapa? Amone Ashraf, yang ngomong di ayat ini siapa? Nabi Yakub ya, kepada Yusuf. Tapi Nabi Yakub bilang gini ke Yusuf, wahai anakku, Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Aneh nggak cara ngomong gitu? Harusnya gimana kalimatnya? Coba. Keluargaku harusnya kan ya, atau bukan keluargaku. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepadaku, kan harusnya gitu. Simple kan ya, kepadamu dan kepadaku. Tapi di sini Allah menyampaikan dengan ayatnya wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Itu kalimat wa 'ala ali Yaqub itu ada pembahasan yang dalam. Yaitu apa teman-teman? Ini dalam banget ya. Pertama menyampaikan dulu bahwasanya sebagian ulama tafsir menyampaikan dari ayat ini bahwasanya
Yang jadi nabi itu bukan Nabi Yusuf doang. Tapi siapa lagi? Saya Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya semuanya jadi nabi. Benjamin, Yahuda, Samuel atau siapa. Jadi dari 11 saudara Nabi Yusuf tuh yang 10-nya zolim, setelah tobat, setelah sujud, tobat, oleh Allah dijadiin nabi berdasarkan ayat ini. Tapi Ibnu Katsir nggak setuju, nggak seperti itu. Ya, tidak ada indikasi secara pasti bahwasanya kakak-kakaknya Nabi Yusuf berubah jadi nabi, enggak. Tapi yang tepat adalah seperti ini teman-teman. Ketika Nabi Yakub berkata wa ala ahli Yakub, itu maksudnya apa? Keturunan-keturunan dari Nabi Yakub kelak akan ada yang Allah jadikan sebagai nabi. Dan kita tahu bahwasanya semua nabi setelah keturunan Nabi Yakub itu dari keturunan Nabi Yakub. Maaf, setelah Nabi Yusuf, seluruh nabi di bawahnya adalah dari keturunan Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad SAW, semuanya dari keturunan Israel. Atau mayoritasnya deh, kalau nggak semuanya, mayoritasnya dari keturunan Israel, dari keturunannya Yakub. Nah, apa sih ya? Masih kurang connect. Gini teman-teman, yang apin kalian ingat adalah ayat ini diawali dengan wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wahai Yusuf, Allah memilihmu. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ahli Yaqub. Dan Allah juga hendak menyempurnakan nikmatnya dengan menjadikanmu sebagai nabi, begitupun anak keturunan dari kakak-kakakmu. Anak keturunan mereka pun akan ada yang menjadi nabi. Gara-gara apa? Gara-gara engkau, wahai Yusuf. Yakni gara-gara engkau melakukan ujian dari Allah, menyelesaikan misinya dengan misi yang benar, dengan cara yang benar. Itulah yang menjadi sebab kakak-kakakmu jadi taubat. Dan gara-gara kakak-kakakmu taubat, akhirnya anak keturunannya ada yang Allah pilih menjadi nabi. Poin buat kita apa dari ayat ini? Yaitu kalau kita berbuat baik, maka Allah akan jadikan dari anak keturunan kita dan anak keturunan dari orang-orang sekitar kita menjadi baik pula. Ini penting. Dan kalau kalian baca surah Al-Kahfi, nangis teman-teman. Pas kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan 3 kali ya ujian dengan Khidirnya. Pertama apa? Naik kapal. Kedua, bunuh anak. Yang ketiga, anak yatim. Itu tentang anak yatim. Allah menjaga anak yatim ini gara-gara apa? Gara-gara wa kana abuhuma sholiha. Karena ayahnya soleh. Allah menjaga anak yatim ini di atas kebaikan gara-gara ayahnya soleh. Menurut sebagian ulama tafsir, maksud ayah di sini bukan ayah langsung, tapi kakek yang ketujuh. Gara-gara kakek yang ketujuh soleh, maka anak keturunannya, kalau anak keturunan yang ketujuh apa namanya? Gak ada ya istilahnya. Great grandchildren. Jadi Allah jaga. Dan ini penting. Kalau di antara kalian ada yang dapat hidayah, jadi dekat sama Islam padahal dulunya jauh dari Islam, mungkin ada yang mabok, zina, wah ngelakuin hal-hal berbagai macam keharaman, lalu kalian jadi taubat. Setelah karena hidayah Allah, salah satu sebabnya adalah karena keturunan kalian. Karena kakek moyang kalian yang soleh. Kalian gak pernah ketemu sama mereka. Mereka udah meninggal ratusan tahun lalu. Tapi gara-gara mereka lah kita jadi soleh. Ya, dalilnya tadi di surat Yusuf ini dan di surat Al-Kahfi. Maka teman-teman, kalau kalian bingung, wah, aku gak punya ladang dakwah, teman-temanku nolak dakwahku, keluargaku juga marah-marahin, bahkan anakku sendiri nolak dakwahku. Jangan sedih. Tetap berjuang jadi soleh aja. Tetap berjuang kalian jadi soleh semaksimal mungkin. Kalian berusaha mendakwahi anak, istri, saudara. Tapi kalau mereka semua nolak, jangan sedih teman-teman. Karena kalau kalian benar-benar solehnya asli, ikhlas karena Allah, akan ada dari keturunan kalian yang Allah jadikan soleh. Mungkin keturunan ke-5, ke-6, atau ke-7. Dan guess what?
Coba tebak apa? Keturunan yang ketujuh itu, yang gak pernah kenal sama kita, mereka akan terus-menerus berdoa dengan doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa orang-orang yang beriman yang lebih mendahului dari diriku. Maka ketika anak keturunan kita yang ketujuh doa itu, doanya akan sampai ke kita juga. Kan kita sering ya mengharap punya anak soleh yang mendoakan kita. Apa yang terjadi sama kalian ketika kalian ngelihat anak kalian 10 murtad semua? Putus asa gak kalian? Iya gak? Putus asa. Kenapa? Karena ya Allah, aku pengen dapat doa dari anak-anak yang soleh, tapi anakku semuanya 10 murtad. Kalau kalian paham ayat ini, kalian gak akan sedih berlarut-larut. Karena dengan kalian jadi orang yang soleh, yang ikhlas benar-benar karena Allah, kalaupun anak kalian 10 murtad semua, gak ada satupun dari mereka yang ingat sama kita dan mendoakan ampunan untuk kita, tapi nanti bisa jadi anak keturunan kita yang kelima, ketujuh, ke-10 akan doain buat kita. Baru keinget ya Allah, dapat hidayah, sekarang bisa ceramah dan sebagainya. Bisa jadi gara-gara buyutnya Arizal yang udah meninggal, yang mana beliau adalah ulama. Kakek Arizal juga ulama di Palu dulu. Nggak dapat banyak kebaikan dari kakek Arizal dalam artian dapat ilmu, enggak. Tapi dengan beliau soleh, yang dulunya super bandel jauh dari Islam, gak pernah sholat, yang mana menurut pendapat yang Arizal pegang sekarang, gak ninggalin sholat adalah kafir. Berarti konsekuensinya Arizal dulu kafir dong gara-gara gak sholat. Tapi Allah kasih hidayah buat jadi taubat, bahkan sekarang ngajarin teman-teman buat sholat. Maka doa ke Allah, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa dari nenek moyangku yang mendahului aku. Mereka yang gak kenal sama Arizal dan gak tahu bahwasanya Arizal suatu saat di abad keberapa akan lahir, mereka pun akan dapat pahalanya, mereka pun akan dapat ampunan dari doa-doa Arizal. Please teman-teman, jadikan ayat ini motivasi buat kalian. Ulang ya. Pertama adalah ingat dengan Allah sebelum ada problem, pas ada problem, dan setelah kita menyelesaikan problemnya. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Kedua, ingat bahwasanya kesolehan yang diusahakan oleh kita itu pasti demi Allah pasti akan jadi kebaikan. Dan jangan sedih kalau adik kita, anak keturunan kita gak ada yang nurut sama kita. Itu ujian dari Allah, tapi pasti gak akan lepas doa dari keturunan kita yang bisa jadi soleh yang ke-10. Allah kasih hidayah kepada mereka. Anak keturunan kita yang ke-10, cicinya kita, dengan sebab karena solehnya diri kita 1 milenium sebelumnya. Allahu Akbar. Jadi udah, sekarang fokus saja solehkan diri sendiri. Berusaha ngerubah orang lain, doain mereka. Gak dapet hidayah, udah gak apa-apa. Kita stres gara-gara kita terlalu mikirin gimana untuk ngubah mereka. Padahal ngubah mereka bukan tugas kita, itu Allah. Tapi kalau kita udah pegang prinsip ini teman-teman, gak akan sedih berlarut-larut. Kesedihan wajar ketika ngelihat naudzubillah anak-anak kita ada yang murtad, ada yang jauh dari agama, udah diajarin dari kecil, tapi kok tiba-tiba jadi jauh. Ya, kita introspeksi, mungkin kita yang salah didik, boleh introspeksi, boleh taubat ke Allah atas kesalahan kita dalam mendidik. Tapi kalau udah berusaha maksimal dan ternyata anak-anak kita masih jauh dari Allah, ya udah, langsung positive thinking. Ingat dengan surat Yusuf, ingat dengan surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat. Hati kita tenang teman-teman, hati kita tenang ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita dalam tadabbur surat Yusuf di ayat ke-6 ini. Dan kita sekarang masuk ke materi tauhidnya ya. Maafin kalau misalnya materi tauhidnya mungkin bakalan sedikit, karena ini harus opening dulu sebelum kita masuk ke yang agak berat nantinya, pertemuan-pertemuan depannya. Karena Rizal insya Allah dalam 5, bukan insya Allah lagi, udah bilang demi Allah ya. Bukan insya Allah, udah bilang demi Allah bahwasanya akan menamatkan setidaknya 50% dari referensi kitab tentang uzur bil jahl
Ya. Jadi dalam 15 hari minimal harus sudah baca sekitar kurang lebih 200 halaman plus. Ya. Dan itu materinya berat. Nah, teman-teman, mari kita bahas opening dulu dari bab ini, yaitu suatu hadis di mana Nabi kita SAW bersabda, sungguh, dia bersabda ya, SAW, sungguh kalian akan meniru tradisi atau kebiasaan dari umat-umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, dalam riwayat ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, niscaya kalian pun akan masuk juga ke lubang tersebut. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa sih maksud dengan orang-orang sebelum kita? Siapa sih orang-orang yang kita bakalan ngikuti tradisinya tuh? Yang bakalan ikut-ikutan? Apakah Yahudi dan Nasrani? Apakah Yahudi dan Kristen? Kemudian beliau menjawab, Faman, siapa lagi? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu bahasa kita. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi inilah hadis. Kalau ayat Qur'annya nanti bahas. Ini sebenarnya dalil yang keempat sih. Jadi skip yang ayat Qur'annya dulu. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan tersendiri tentang jibit, togut dan sebagainya. Ya, tapi di sini akan bahas yang hadis ininya ya. Yaitu sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi dan Kristen. Oke. Nah, kemudian sama hadis yang tadi yang sampaikan di awal, yakni kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti orang-orang musyrik. Kemudian di riwayat yang lain, hingga dari umatku ada yang menyembah berhala. Itu hadisnya kepotong-potong ya. Itu bukan hadis nyambung, tapi potong di tengah, potong di akhir. Karena ini pembahasannya nggak akan sempurna. Ini hanya opening dulu teman-teman. Nah, Safiranda dalam kitab ini membahas, jadi dalam masalah mengkafirkan orang Islam, ulang ya, dalam masalah mengkafirkan orang yang asalnya Islam, sekali lagi ulang, berulang-ulang biar kalian connect. Dalam masalah mengkafirkan orang yang awalnya Islam, itu ada 3 jenis, ada 3 tipe. Tipe pertama adalah Khawarij. Khawarij, mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar apapun. Sebut dosa besar. Ngelakuin satu dosa besar, otomatis murtad. Ali lapar enggak? Ali lagi lapar. Cuman Ali bilang enggak lapar. Bohong. Bohong teh dosa besar berarti kafir. Si Ali murtad, udah bohong. Minum miras 1 teguk, kafir. Makan babi, kafir. Megang cewek yang bukan mahram, nyium yang bukan mahram, kafir. Akhirnya semua pelaku dosa dikafirin. Jadi kalau orang ngelakuin dosa besar apapun itu langsung murtad. Ini aliran sesat Khawarij namanya. Yakni mengkafirkan orang Islam yang tidak melakukan kekafiran. Itu Khawarij, itu sesat. Kedua adalah Murji'ah. Yakni mereka menganggap ngelakuin apapun gak akan kafir, asal meyakini haramnya dosa, gitu. Dan ini Murji'ah banyak tipenya ya. Di antara Murji'ah yang paling parah ya tentunya liberal, dimana mereka ini bukan Murji'ah lagi sih sebenarnya, tapi ya salah satu yang super sesat deh, yang mirip setipe sama Murji'ah adalah kaum liberal, yang akhirnya mereka mengatakan gak ada masalah agama apapun ujung-ujungnya masuk surga kok, ya.
Akhirnya semua dosa tuh nggak dosa menurut mereka, karena ini suka-suka kita. Masalah Tuhan, masalah dosa mah itu urusan kita dengan Tuhan, udah nggak usah ngejudge orang lain. Jadi dalam pandangan mereka tuh nggak ada yang haram, nggak ada yang kafir, ya. Nah, untuk tipe murjiah yang akan kita bahas secara detail adalah murjiah versi para penyembah kubur. Para penyembah kubur. Jadi murjiah banyak stylenya. Tapi murjiah yang kita akan bahas secara spesifik adalah kaum murjiah dari golongan para penyembah kubur. Yakni mereka menganggap, para penyembah kubur ini menganggap yang namanya orang udah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka mustahil dia jadi kafir. Kecuali kalau dia ngaku saya murtad. Kalau dia ngaku saya murtad, baru dia kafir. Adapun kalau dia nggak ngaku murtad, dia mau ngelakuin apapun kekafirannya, tetap dia muslim. Sayangnya, orang ini adalah follower terbanyak TikTok di sebuah negara, masih muda. Usianya baru berapa? 21. Oh, ciwi-ciwi banyak banget yang senang sama dia karena udah ganteng gitu ya. Fasih, cerdas, jago bahasa kita, bahasa Arab, jago baca kitab. Wah, fasih bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan bahkan Arizal sempat dibully abis-abisan sama follower dia juga gitu. Dia bilang sampai, you know, Abu Widow. Kalian tahu kan Abu Widow? Terjemahin aja sendiri apa ya gitu. Abu Widow tuh yang udah jelas-jelas kekafirannya. Terima kasih habis. Ya udah jelas itu kekafirannya. Ke tembok ratapan, jedak-jeduk, walaupun di negeri Konoha dia dipanggilnya ustadz gitu loh. Ih, ya Allah, ustadz di mana? Eta si Abu Widow yang udah jelas kafirnya. Dia emang KTP Islam, disebutnya ustadz, tapi orang awam yang super awam aja udah bilang, eta mah bukan Islam, kapan Islamnya? Statement kekafiran dia udah jelas di mana-mana, viral di negeri Konoha. Udah, aduh, udah kayak matahari di siang bolong, silau. Kayak bulan di malam gelap deh ya. Kan bulan di malam gelap kan, maksudnya malam yang nggak ada awannya kan jelas banget gitu loh. Bulan, ngelihat bulan di malam yang gelap, yang nggak ada awannya, berarti malamnya jadi terang gara-gara bulan. Kan itu jelas banget kekafiran Abu Widow tanpa diragukan lagi. Lah dia ngomong gini di postingannya, saya tidak setuju dengan siapapun yang mengkafirkan Abu Widow. Saya berlepas diri kepada siapapun yang mengkafirkan Abu Widow. Saya menganggap dia muslim, karena nggak boleh mengkafirkan orang yang ngucapin la ilaha illallah, kecuali kalau, kata dia, 1, ulama mengkafirkan dia. 2, kalau dianya sendiri yang ngaku murtad. Selain karena 2 alasan itu, kita nggak boleh vonis kafir. Allahu Akbar. Berarti kalau ada orang Islam nginjek Quran, ngeludahin Quran dengan sengaja, nginjek Quran, ngencingin Quran, nggak boleh dikafirin, kata dia. Gila, it's crazy man. Salut sebenarnya, beliau tuh keren banget dalam mendebat aliran sesat ini, aliran sesat itu, aliran sesat itu liberal, itu sesat, ini kekafiran, ini kekafiran. Tapi ketika dia ngebahas personal, ada orang yang udah jelas melakukan kekafiran, dia bilang, oh nggak boleh dikafirin. Jadi percuma dong bro. Dari tadi kamu bilang, kamu ngebahas tentang bahayanya kekafiran ini, bahayanya dosa ini, orang yang melakukan ini bisa murtad, orang yang melakukan ini bisa murtad. Tapi ketika ada orang yang jelas-jelas melakukan itu, nginjek Quran, nyobek Quran dengan sengaja, bukan untuk mengamankan, tapi untuk emang menghina, ngencingin Quran, ke tembok ratapan Yahudi, jedak-jeduk kayak begitu, ayat-ayat Quran diplesetkan, dimain-mainkan, dan Anda bilang dia nggak kafir. Saya nggak mau kafirkan dia, karena mengkafirkan hanyalah hak Allah. Itu akidah para penyembah kubur. Jadi menurut para penyembah kubur itu,
apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang ngucapin la ilaha illallah, maka dia tetap Islam. Nggak boleh kita kafirin katanya gitu. Aduh, ini bener sesatnya asli. Bahkan salah satu dokter terkenal ngomong kayak gini, viral, bahwasanya kalau orang ngejek Nabi Muhammad SAW, ngejek Allah, ngejek Nabi Muhammad SAW, kita nggak boleh kafirin dia. Aduh. Dan akhirnya statement dari dokter ini di counter sama Macan NU. Siapa Macan NU? Macan Nahdlatul Ulama itu siapa? Idrus Ramli ya? Idrus Ramli. Nggak ngambil ilmu dari Idrus Ramli, dan bukan orang NU, bukan. Tapi dalam hal ini setuju banget. Sekali lagi, nggak ngambil ilmu dari Idrus Ramli, juga bukan NU, ya. Ayah Harizal Muhammadiyah, dan teman-teman Harizal mayoritasnya dari Persis, ya. Karena Harizal juga dulu kuliah di Persis Imarat, ya. Imarat tuh Persis ya secara itunya, kalau nggak salah kelembagaannya. Nah, tapi setuju dengan ucapan Idrus Ramli, ya. Padahal ya Kiai Haji Idrus Ramli itu termasuk yang ngebolehin tawasul ke penghuni kubur gitu. Tapi dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ngejek Nabi Muhammad SAW, ketika dokter yang memang sudah digelari dengan salafi, oknum dari dokter salafi ini ngomong bahwasanya orang yang mengejek Allah dan Nabi Muhammad SAW nggak boleh dikafirkan, ya. Akhirnya sama Idrus Ramli di counter. Kekafiran tuh bukan cuma masalah keyakinan. Kekafiran tuh bisa karena 3. Kita bisa kafir gara-gara keyakinan. Misalnya kita ragu adanya Allah, kafir kita kalau gitu. Kita juga bisa kafir gara-gara apa? Ucapan. Contohnya ngejek Nabi Muhammad SAW. Kita juga bisa kafir gara-gara perbuatan. Contohnya apa? Nginjek Quran, ngencingin Quran, kafir. Lah kok bisa, kata Idrus Ramli. Ini dokter bilang kalau orang ngejek Nabi Muhammad SAW, ngejek Allah, itu nggak bisa dikafirin. Yang nggak kafir tuh kalau kasusnya emang nggak sengaja. Kayak ingat hadis tentang orang yang nemu ontanya udah hilang di padang pasir, kemudian habis itu dia nemu ontanya. Pas nemu, saking bahagianya dia salah lidah, dia ngomong ya Allah sambil syukur, ya Allah aku Tuhanmu, engkau hambaku. Dia sampai salah ngomong kayak gitu. Ya itu nggak kafirnya karena emang dia ngomongnya di luar otak gitu, maksudnya nggak sengaja. Ya itu emang nggak kafir kalau gitu. Adapun kalau orang yang udah beneran dalam kondisi nyadar, bukan lagi dipaksa, dia mencela Allah dan Nabi Muhammad SAW secara jelas, dengan bahasa yang udah jelas banget, kafir udah. Masa nggak dikafirin? Udah jelas. Nah itu teman-teman, ya. Adapun kita, sekali lagi aku nanya, ada berapa tipe dalam masalah orang Islam yang melakukan pembatal keislaman? Itu sikap kepada mereka ada berapa tipe? Ada 3 golongan, ya. Pertama Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan orang yang ngelakuin dosa apapun selama itu dosa yang besar udah kafir, murtad. Masturbasi dosa besar udah murtad gitu, habis masturbasi itu udah semuanya kafir, ya. Dan masalah masturbasi memang ulama beda pendapat, ada yang bilang itu dosa kecil, ada yang bilang dosa besar, ya. Tapi andai itu berpendapat dosa besar, ya udah murtad kata Khawarij. Nah, terus adapun kedua, Murji'ah versi penyembah kubur, sebaliknya ngelakuin dosa apapun, bahkan ngelakuin menyembah patung, menyembah kuburan pun nggak kafir dia. Kan dia udah ngucapin la ilaha illallah. Di antara pentolannya itu tiktokers yang naudzubillah itu. Ya, saranin jangan dengerin ceramah dia di bab ini. Di bab ini, kalau bab-bab lain yang emang manfaat silakan, nggak ada masalah. Tapi untuk bab masalah takfir, jauhi, itu bahaya banget, ya. Ketiga, ahlus sunnah. Nah kita insya Allah ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, kita ngelihat ada orang lain ngelakuin dosa besar, nggak boleh dikafirin. Ngelihat orang lain ngelakuin pembatal keislaman, rincian simpelnya adalah, nanti kasih tahu versi komplitnya. Kalau rincian simpelnya gini, kalau pembatal keislamannya yang jelas dan disepakati ulama,
jelas dan disepakati ulama, ya, maka kita vonis dia kafir. Contohnya apa? Jelas dan disepakati ulama, Asraf. Mencela Nabi Muhammad SAW udah jelas itu, udah kafir itu. Nggak boleh kalian bilang nggak mungkin dia masih Islam, no way, kafirin udah. Tapi kedua, kalau pembatal keislamannya itu masih samar-samar atau yang ulama beda pendapat, maka pada saat itu kita abstain dulu, kita diem dulu, kita diem, ya, kita nggak mengkafirkan dia dulu. Karena apa? Bukan karena kita nggak mau kafirin, tapi kita takut salah dalam memvonis. Contohnya orang yang apa contohnya? Baca zodiak, dia baca zodiak, terus kita nggak tahu gimana respon dia, apakah dia percaya atau enggak, kita nggak tahu. Ya jangan dikafirin, karena dia bisa jadi masih syirik kecil, belum percaya. Tapi kalau dia udah ngeluarin statement percaya, ya udah kafir. Tapi bagaimana kalau hukumnya nanya ke ustadz, orang yang dukun sebenarnya tapi berkedok ustadz. Lalu si ustadz ini ngomong sesuatu tentang masa depan. Lalu ada di antara kita yang teman kita percaya, kita kafirin nggak? Ini pertanyaan agak pelik nih. Ulang ya. Ada misalnya teman-teman kita datang ke ajengan, kiai haji dan sebagainya. Sebenarnya dia dukun tapi berkedok kiai haji. Kemudian si kiai haji ini menyampaikan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Lalu teman kita ada yang percaya. Kira-kira kita kafirin atau enggak? Coba, Asraf kafirin enggak? Enggak. Fahri enggak? Ali? Enggak. Enggak. Kenapa Asraf? Samar. Karena samar ya? Betul. Kenapa samarnya? Karena orang awam bisa jadi mengira kiai haji ini dia tuh bisa mendebak masa depan tuh karena mimpi. Kan orang-orang yang soleh mah terkadang firasatnya tajam berdasarkan mimpi, dan dia bisa nafsirin mimpi kayak Nabi Yusuf misalnya. Kan emang ada orang-orang selain Nabi yang bisa nafsirin mimpi, ada. Seperti Hasan Al-Basri atau siapa yang lupa ya siapa tabi'inya, kayak kalau nggak salah Muhammad bin Sirin, mimpi tentang sesuatu terus dia bilang Hasan Al-Basri akan mati dalam beberapa hari ke depan. Benar, meninggal. Gitu, meninggal dalam beberapa hari ke depan. Nah, ketika ada orang awam datang ke kiai haji ajengan, lalu kiai haji ini menyampaikan sesuatu di masa depan dan ternyata dia percaya, maka kita nggak kafirin dia, karena itu samar banget. Dan dia pun menganggapnya si kiai haji ini bukan dukun, tapi orang yang memang sama Allah dikasih ilham. Jadi kita nggak bisa kafirin. Tapi buat kita yang paham, tolak. Jangan percaya ke dia. Jangan percaya ke dia. Kalaupun misalnya dia bilang saya mimpi, lalu saya tafsirkan, ya jangan dipercaya. Udah sekedar ngedengerin aja. Kita lihat aja yang kejadian kayak gimana. Cuman saya nggak mau mempercayainya. Gitu aja simple. Gitu. Lagian kan mimpi kemudian ditafsirin, mimpi memang dari Allah, tapi tafsir mimpinya kan orang gitu ya. Kalau wahyu Quran wajib kita imani, tapi kalau tafsir mimpi kan belum tentu benar. Wong Abu Bakar aja dulu ketika ada sahabat yang mimpi, terus habis itu cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah aku bermimpi. Kemudian Abu Bakar bilang, ya Rasulullah biarin aku yang nafsirin. Ini Abu Bakar ya. Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah coba aku mau nafsirin mimpi deh. Terus Abu Bakar nafsirin mimpi. Apa kata Nabi SAW? Salah. Abu Bakar bisa salah nafsirin mimpinya. Gitu. Ya makanya kalau ada orang yang soleh, teguh di atas Quran dan Sunnah, kemudian dia ngomong sesuatu yang ada di masa depan dan dia bilang ini firasat, ini mimpiku, dan aku nafsirin mimpinya gini, ya udah sekedar ngedenger aja. Kita ngedengernya nggak termasuk kayak datang ke dukun, nggak, karena kita cuman sekedar ngedengerin ucapan dia, tapi mempercayainya ya nggak usah. Oh gitu, ya kita lihat aja nanti. Gitu aja responnya, simple. Bisa dipahami ya. Jadi kalau datang ke ajengan, lalu kasih tahu yang kayak gitu-gitu, yang kita nggak bisa vonis kafir. Tapi kalau datang ke ajengan, bilangnya ajengan kiai, terus nyuruh sembelih sapi, ayam, tanam untuk leluhur, udah itu mah kafir itu mah. Walaupun kiai haji, tapi itu mah kafir, karena itu mah kekafirannya jelas. Ya,
Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kita ahlus sunnah seperti itu. Nanti detailnya insya Allah sampaikan di pertemuan minggu depannya. Barakallahu fikum. Silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain ya. Saya tanya jawab sekitar 9 menit. Oke. Kalau bilang Nabi Muhammad SAW pernah keliru dalam hal persilangan tumbuhan kurma termasuk menghina Nabi kah? Tidak. Ya, karena itu ketika kita ngebahas kelirunya beliau dalam hal duniawi yang bukan wahyu, kita harus dengan adab. Ya jangan bilang Nabi aja keliru, nggak gitu bahasanya. Harus dengan intonasi bahasa yang sopan. Ya, Nabi SAW dulu pernah keliru ketika sahabat minta saran tentang masalah persilangan kawin kurma, ya, kawin silang antara kurma, dan beliau pada saat itu menyampaikan dari pendapat pribadi bukan berdasarkan wahyu, dan itu ada hikmahnya, yakni agar kita tahu bahwasanya beliau juga manusia yang bisa salah dalam hal duniawi. Tapi kalau dalam hal penyampaian risalah Islam nggak akan mungkin salah. Kalaupun ada kekeliruan pasti akan diperbaiki. Pernah nggak sih Nabi SAW menyampaikan hal yang keliru dalam hal Islam? Mungkin kalimatnya bukan keliru, tapi memang belum dapat wahyu. Yaitu ketika wanita Yahudi menyampaikan tentang azab kubur. Nah, Aisyah nanya tentang azab kubur ke Nabi SAW, kemudian beliau bilang enggak seperti itu. Jadi ketika Yahudi bilang adanya azab kubur, Nabi SAW bilang enggak seperti itu. Lalu beberapa saat kemudian Allah turunkan wahyu dan Nabi SAW akhirnya minta perlindungan dari azab kubur setiap tasyahud akhir. Nah, beliau nggak bisa dibilang keliru, tapi yang lebih tepatnya adalah memang pada saat itu belum diturunkan wahyu. Dan beliau menjawab berdasarkan apa yang ada pada beliau. Ketika udah diturunkan, ya udah beliau langsung sampaikan itu. Ya, jadi ketika kita menyampaikan tentang Nabi SAW kekeliruan beliau dalam hal duniawi, ya kita harus sopan dong bahasanya. Ya, kalau yang menafsirkan mimpi dan malah memasang nomor togel itu gimana hukumnya? Udah jangan, udah mimpi nafsirinnya juga kita asal-asalan, masang togel mah mau dengan mimpi atau enggak tetap aja eta judi. Ya jangan atuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berarti kalau yang murjiah yang penyembah kubur itu defaultnya berarti tetap masih muslim apa gimana? Berarti kan kayak dai yang tadi AA sebutkan gitu, dalam perkara takfirnya dia keliru gitu, tapi dalam hal lain masih bisa tetap didengar, tapi berarti dia tuh tetap muslim tapi cuman keliru dalam bahasa takfir tadi. Nah, jadi dia emang si tiktokers itu dia kelirunya dia juga karena salah dalam memahami fatwa ulama sebenarnya. Jadi di antara kekeliruan fatwa ulama yang diambil adalah ketika di antaranya Syekh Shalih Fauzan, beliau ditanya tentang Bashar Assad. Bashar Assad kan udah jelas kafir ya, presiden Suriah yang ngaku kalau dirinya Tuhan kan, anak Tuhan kan. Presiden Suriah itu mengaku kalau dirinya adalah Tuhan gitu, karena mereka keturunan Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu kan udah jelas kafir. Tapi ketika Syekh Shalih Fauzan ditanya di TV swasta ya, yang ditonton sama seluruh negeri, ada yang nanya, Syekh, Bilal Assad kafir atau enggak? Nah, Syekh Shalih Fauzan gak ngejawab dengan jawaban yang langsung. Kenapa? Karena kalau di TV swasta ngejawab langsung kemudian disampaikan ke Bashar Assadnya langsung, dan akhirnya nanti jadi bisa chaos antara negara, perang, mudarat takutnya besar. Akhirnya Syekh Shalih Fauzan ngejawab, tapi ngejawabnya tuh pakai gini, ini adalah perkara besar, kata beliau, yang harus diserahkan kepada para ulama. Maka orang-orang awam tidak semestinya menceburkan diri ke hal-hal seperti ini. Nah, beliau gak bilang kafir, gak bilang muslim, tapi beliau hanya ngingetin buat orang-orang yang awam, udah fokus belajar dulu. Untuk perkara mengkafirkan orang-orang yang sifatnya besar dan itu bisa membahayakan negeri kalau misalnya disampaikan di publik, perang, ya itu nanti urusan ulama aja. Nah, cuman disalahpahami fatwa dari Syekh Shalih Fauzan ini sehingga ngira berarti kalau orang sekafir apapun gak boleh dikafirin. Nah, sehingga dai tersebut, apakah vonis dia kafir? Enggak. Vonis dia keliru banget.
kelirunya besar banget. Tapi kekeliruan dia adalah karena kesalahpahaman dari memahami fatwa ulama yang lurus. Fatwa ulamanya lurus, tapi salah dipahami, sehingga ya jadi salah outcome-nya gitu. Gitu ya Ali ya. Dianya nggak kafir. Adapun kalau yang orang yang kafir karena ustadz yang sengaja ngomong, ya Allah, engkau nggak becus jadi Tuhan. Ngajarin jemaahnya untuk doa kayak gitu, ngajarin. Statementnya tuh bukan lagi ngebahas ini statement yang keliru, tapi dia ngajarin. Ya jemaah, kalau kalian miskin doa aja kayak gini. Ini kan berarti nyuruh ya. Kalau nyuruh, ngajarin itu, ngajarin doa kayak gini. Ngomong aja ke Allah, ya Allah, gue miskin punya anak 7, kenapa lo jadikan gue miskin? Gak becus lo jadi Tuhan ya Allah. Udah, itu kafir itu mah tuh. Udah jelas yang kayak gitu mah. Jadi beda ya. Bukan double standard, bukan. Tapi kekeliruan orang beda. Ada kekeliruan yang bejat kayak Ustadz yang tadi ngomong gitu ke Allah. Ada juga yang kekeliruannya itu karena gagal paham sama fatwa ulama. Tentu ini dua hal yang berbeda. Oke. Kenapa Ariza tidak kafirkan dia? Karena si tiktokers ini secara akidah dia mantap banget. Ketika ditanya apakah orang non muslim bisa masuk surga, enggak bisa. Sorry ya, hanya muslim yang bisa masuk surga. Jadi dia teguh gitu loh dalam prinsip-prinsip agamanya. Cuman dalam beberapa perkara seperti ini dia keliru besar. Paham ya? Seperti itu. Wah iya, bagus pertanyaan Ali, bagus banget itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung sama yang tadi, zaman sekarang tuh bahkan dari dulu tuh guru-guru di sekolah punya budaya guru itu orang tua di rumah. Nah jadi makanya batasan mahram itu nggak ada gitu buat mereka gitu, kayak salaman boleh sentuh tangan dan lain sebagainya. Apakah itu keliru atau kan keliru budaya gitu? Ada siapa ya, guru Arizal kalau nggak salah, Iqbal ada di sini, Iqbal SMA Bandung. Itu apa, salah satu murid Arizal tahun 2017 kalau nggak salah dia, itu 2018. Sekarang dia udah kerja ya. Jadi dia tuh dulu gitu sama ibu gurunya, disuruh salaman dia nggak mau, bukan mahram, dimarahin di depan kelas, kamu nih guru itu orang tua kamu di sekolah gitu. Tapi kan bukan mahram bu. Nah akhirnya si ini dimarah-marahin, tapi masya Allah tahun depannya si ibunya yang justru nggak mau salaman sama murid-murid. Dulu ibu salam-salaman, sekarang mah enggak ya, kita bukan mahram. Mantep ini, si ibunya dapat hidayah gitu. Terus kalau nggak salah ada salah satu guru yang bilang gini, lupa ya ini guru ini atau guru yang lain ngomong kayak gini, itu orang-orang yang bilang guru tuh orang tua di sekolah emang mau sama murid-muridnya. Aduh bahasanya porno, jangan deh. Ya pokoknya intinya gitu deh. Masa bilang itu orang tua di rumah, kalau bayi kalau ibunya ngapain? Masa mau gitu ke gurunya? Bahasanya kayak gitu, dia frontal banget. Ya saking dia orangnya gaul gitu, dia frontal. Gak ada kan anak-anak murid-murid yang gitu mau ke ibu-ibu guru, awas kalau ada gitu. Ya, jadi gak bener mengatakan guru tuh orang tua di sekolah, tapi paling orang tua di sekolah dalam hal pendidikan itu, bukan dalam hal kemahroman. Sehingga tetap gak boleh untuk sentuhan. Oke. Jadi ya keliru itu ya, keliru. Ini pin jawab dengan singkat ya, karena ini pertanyaan yang cukup bagus, tapi pin singkat-singkat aja karena waktu udah jam 10. Oke. Bagaimana menghilangkan was-was rasa takut? Wah, ini harus ada pembahasan khusus. Kalau melihat cocok logi berdasarkan sifat kepribadian pada zodiak tertentu seperti apa? Apa dosanya sama dengan orang yang percaya ramalan zodiak? Orang-orang yang hanya melihat zodiak berdasarkan cocok-cocokan sifat kepribadian pada zodiak, ya sama itu mah. Itu sama, itu mah percaya dengan bintang kalau gitu. Apakah boleh kita meminjam atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa seizin pemiliknya, tapi kita yakin bahwa pemiliknya ridho? Boleh, asal tidak mudarat. Seperti misalnya minjem sendal, ya nggak minjem dulu, kita langsung ambil aja sendal kita pakai, tapi dengan syarat kita tahu yakin 100% dia nggak akan marah. Dan kita tahu misalnya dia di WC, dan dia tahu dia di WC-nya tuh selalu setengah jam misalnya gitu, dan kita butuh pakai sendalnya 5 menit. Kalau ngomong dulu malas sudah, ini ngebut nanti malah ngomong juga nggak terlalu kedengaran karena dianya ngedengerin musik di WC misalnya. Akhirnya kita tahu dia baru masuk WC, kita langsung pakai sendalnya, langsung balik lagi 5 menit, itu nggak apa-apa. Asal kita yakin betul dia bakalan ridho.
Mau tanya kalau kalung berisi ayat Quran tanpa niat jimat itu gimana? Itu udah kita bahas di episode 8 atau 9 ya, lupa. Nanti cek aja tentang masalah jimat ya. Bisa disebut nggak tiktokersnya biar bisa waspada? Enggak. Udah kapok nyebut orang person di secara publik. Walaupun boleh menyebut secara publik, tapi males kalau hubungannya udah dengan nanti ada apa namanya tuh misalnya ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Udah males ya. Karena itu ngahabisin waktu Arizal. Dulu Arizal kan pernah tuh nyebut individunya secara langsung, padahal nyebutnya nggak publik banget tapi di kolom komentar. Tapi gara-gara itu Arizal mau dipenjara dan diancam mau dibunuh dan sebagainya. Dan itu cukup ngabisin waktu loh. Itu precious time Arizal sampai berapa 2 harian ngebalesin orang-orang yang neror Arizal di WhatsApp. Jadi udahlah, nggak usah disebut namanya secara langsung, biar kalian mereka-reka sendiri aja. Dan kalau kalian nemu yang kayak gitu pemikirannya, ya udah itu dia. Atau ada orang lain yang followernya cuman 200.000, cuman ya, karena follower dia bukan 200.000 tapi udah wow ya. Nah kalau ada yang 200.000 tapi ternyata pemikirannya sama, ya udah dia juga sama, berarti menyimpang dalam hal itu. Oke, jadi nggak usah nyebut satu individu tertentunya. Ana pernah bilang, ini terakhir ya, pernah mendengar bila membeli barang ketika waktu sholat Jumat itu barangnya menjadi haram bila kita bertamu ke rumah orang kafir dan disuguhi makanan yang dibeli ketika waktu sholat Jumat. Oke, di sini ulama beda pendapat sah atau tidak. Pendapat yang lebih tepat adalah jual beli di waktu hari Jumat itu haram kalau udah adzan yang kedua ya. Kalau adzannya cuma sekali berarti adzan yang pertama. Artinya ketika imam udah naik mimbar terus adzan lalu kita masih jual beli, itu haram. Jual belinya haram. Tapi barang tetap halal. Kenapa? Karena keharaman jual beli tidak ada pada zat jual belinya, tapi ada di sesuatu di luar jual belinya. Jadi pendapat yang lebih cenderung adalah jual belinya tetap sah ya, tapi dia dapat dosa gara-gara berjual beli di waktu Jumat. Oke, terima kasih teman-temannya. Sampai ketemu besok pagi di kajian fikih dan Jumat depan di kajian tauhid lagi. Saya lagi minta maaf karena tadabur di awal, karena rasa lebih cocok gitu ya untuk di awal tadabur, baru habis itu kajian tauhid yang beratnya, supaya hati kalian bisa siap dulu. Tapi jangan sampai kajian tauhid yang super penting malah jadi nggak masuk gara-gara udah ngantuk duluan. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.